Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qur'an Rumah Sakit Islam Asia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah, yang mudah-mudahan dengan bergantinya tahun, bergantinya waktu, itu mengingatkan kepada kita pada surat Al-Asr, agar supaya iman kita bisa kita buktikan dengan amal soleh dan selalu saling mengingatkan satu sama lain terkait dengan kebenaran dan penuh kesabaran. Bapak Ibu, mari kita kaji surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus suatu kafilah yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Jahsi. Mereka menemui Ibnu Hadrami dan kemudian membunuhnya. Pada saat itu mereka tidak tahu bulan Rajab atau bulan Jumadil Awal. Kaum musyrikin berkata kepada kaum muslimin, kalian telah berperang pada bulan haram. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 217. Sebagian dari mereka berkata, jika mereka tidak mendapatkan dosa, maka mereka mendapatkan pahala. Maka Allah menurunkan ayat 218 yang berbunyi, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini terkait dengan keterkaitan antara iman, hijrah dan jihad. Iman itu ada beberapa istilah yang kita sering kadang-kadang bisa jadi tidak paham. Ada yang bilang ada akidah, ya, ada tauhid, ada iman. Di dalam surat Al-Maidah itu ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini terkait akidah. Orang menikah menggunakan kata akidah, akdun nikah. Jadi kalau akidah itu ditinjau keimanan itu hanya pada aspek dalam. Sedangkan iman, ya, iman itu menyangkut aspek dalam dan aspek luar. Ya. Jadi
aspek dalam itu berupa keyakinan, sedangkan yang di luar itu berupa pengakuan secara lisan dan pembuktian dengan amal. Maka dalam istilah dikatakan bahwa al-imanu i'tiqadun bil janan, jadi sebuah i'tiqad, keyakinan dalam hati, wa nutqul bil lisan, dan pengakuan lewat lisan, wa amalun bil arkan, dan pembuktian dengan amal. Maka di dalam surat Al-Asr itu bahwa kaitannya dengan Allah, innal insan, bahwa manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, yang imannya dibuktikan dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu pun ya untuk menguatkan iman dan amal soleh, maka harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, yang terus menerus harus dilakukan untuk adanya saling mengingatkan terkait dengan kebenaran, dan juga orang mengingatkan dan yang diingatkan itu harus sabar, bisa menahan diri. Ya, jadi ini perbedaan antara akidah dengan iman, sedangkan ayat 218 itu hubungannya dengan iman, hijrah, dan jihad. Jadi iman itu harus dibuktikan. Ada lagi tauhid gitu ya. Tauhid itu mengesahkan Allah wahada yuwahidu tauhidan. Ada tiga, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ini kita meyakini, mengesahkan Allah bahwa Allah satu-satunya zat yang kita yakini sebagai penguasa, sebagai yang mengadakan, yang bisa melindungi. Makanya di dalam doa-doa dalam Al-Quran itu banyak menggunakan kata Rabbana, Robbi. Ini hubungannya dengan tauhid rububiyah. Ya, coba Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, enggak pakai Allahumma. Ya, pakai kenapa? Karena yang kita yakini bahwa yang bisa menghapus kesalahan kita itu hanya Allah. Untuk keluarga, Rabbana hab lana min azwajina, ya Tuhan kami, ya Rabbana hab lana, anugerahkan kepada kami pasangan dulu, pasangan yang nantinya akan melahirkan wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Jadi yang bisa merubah orang yang tidak baik, ya qurrata a'yun itu dari sisi akhlak indah dipandang, dimanapun dia tidak menyebalkan. Ya, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi dimanapun berada, komunitasnya adalah komunitas orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok kita minta? Karena Allah yang bisa mewujudkan. Selain itu nggak ada yang bisa. Nah, kalau uluhiyah itu doa-doa di hadis itu menggunakan Allahumma. Kita masuk masjid tadi baca apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah satu-satunya zat yang kita tuju. Kalau yang rububiyah itu yang kita yakini, yang bisa mewujudkan. Tapi kalau uluhiyah itu yang kita tuju. Saya ke masjid mau bertemu dengan Allah, saya mau berkomunikasi dengan Allah, saya melakukan satu ketundukan kepada Allah. Itu di Al-Quran itu
pakai Allahumma itu kalau nggak salah hanya dua itu, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya itu kan. Sehingga kalau orang memimpin itu tujuannya hanya satu, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan pemahaman istilah tauhid itu, karena mentauhidkan Allah itu menjadi hal yang penting. Bahkan Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid. Jadi saudara kita yang non muslim secara rububiyah mereka mengakui, tahu kalau Tuhannya Sang Hyang Widi Kuasa, Tuhan Allah gitu kan. Mereka meyakini itu, tapi ketika uluhiyah yang dituju ada Tuhan-Tuhan lain. Ya, ini jangan sampai kita ini di uluhiyahnya gagal. Kenapa? Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, ya mukhlishan dakhala al-jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah dengan murni, itu adalah salah satu ciri penghuni surga. Bahkan kalimat terakhir yang diucapkan oleh seorang muslim ketika akan mengembuskan nafasnya yang terakhir adalah kalimat tauhid. Maka ini yang harus diperjuangkan ketika perawat menangani pasien. Pastikan mereka kalau beragama Islam bimbing sampai kalimat yang terakhir. Tidak ada lagi kata selain la ilaha illallah. Jadi ini bedanya rumah sakit Islam dengan yang lain. Ya, jadi supaya itu bagian daripada citra dakwah yang harus dimunculkan di situ. Ya, jadi secara uluhiyah mereka buat Tuhan-Tuhan yang lain. Atau bisa jadi kita umat Islam ini yakin kalau sudah sambat kepada Tuhannya, ya Allah Engkau yang bisa menghapus ya. Tapi ketika beraktivitas, bekerja, ya niatnya sudah lain. Ya, aku sergap biar pangkatku naik. Ya, aku ini biar kalau sudah naik tunjanganku lah, ini yang dada yang praktek ya, pas. Ya, itu kenapa jadi dokter nanti bayarannya banyak, padahal biayanya juga banyak. Ya, jadi tujuannya apa? Dapat ilmu. Kalau sudah punya ilmu, ya bukan pencari kerja lagi, bisa menciptakan. Jadi artinya bisa profesional, istilahnya begitu, gitu ya. Jadi seringkali di uluhiyah ini, kenapa kok diulang-ulang kalimat la ilaha illallah itu, agar supaya kita tidak salah. Ya, tujuan apa? Tujuan hidup kiamat adalah merumuskan di Al-Fatah itu. Ya, fadlan minallahi wa ridwana, ayat 29. Mencari karunia dan ridhonya Allah. Ridho Allah itu kalau di ACC manunggal kapsoy kalau di Jawa itu. Maunya Allah dengan apa yang kita jalani itu kalau ketemu itu ia kan butuh dia kan selain. Ya, Allah melakukan ini, minta tolong kepada manusia sehingga di situ ketemu keinginan yang menjadi harapan Allah dengan apa yang kita lakukan. Jadi artinya di ACC, diridhoi oleh Allah itu. Nah, jadi ini yang kenapa semua secara rububiyah mereka punya Tuhan. Tapi ketika yang dituju itulah akhirnya mereka buat Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi makanya ada istilahnya Tawud, ada Dajjal, itu adalah penghalang-penghalang untuk mencari ridha Allah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Allah memiliki 99 nama-nama yang baik. Allah itu sempurna. Kalau manusia, ya Ar-Rahman tidak bisa dimiliki oleh manusia. Ar-Rahim, iya perempuan punya rahim, oke, iya menyayangi itu bisa. Tapi tidak bisa seperti Allah. Makanya ketika sudah ada persoalan,
maka sebutlah yang mana yang kita butuhkan di saat itu. Ya, mana yang kita butuhkan? Ya Allah, saya lagi mau belajar. Ya Fatahu ya alim, wahai zat pembuka ilmu, alimna, beri apa ilmu itu, karena Allah yang bisa membukakan pintu. Ya, Allahu ya kafir, ya, jadi anaknya ada di luar sekolah ini, saudaranya, suaminya. Ya Allah ya kafir, ihfadna, Engkau yang memelihara kami ya Allah. Saya tidak bisa mengawasi, Allah yang memberikan pengawasan. Sehingga itulah. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan bilang ya sabur. Ya sabur, minta sabar terus padahal tidak ada masalah. Akhirnya Allah turunkan masalah terus. Itu kadang-kadang gak tepat dengan apa yang kita minta kepada Allah. Ya gak ada masalah kok minta terus sabar. Makanya harus diteruskan dengan permohonan. Sabar dalam apa? Sabar dalam ketaatan. Jadi kalau nggak paham, ya itu kan hanya diartikan sabar dalam menghadapi musibah. Ya Allah turunkan terus cobaan-cobaan di dalam kehidupan, cobaan sakit, cobaan ini itu di situ. Ya jadi harus dipahami dari Asmaul Husna, bukan hanya sekadar dibaca, tapi setelah itu ada doa. Ya Muhaimin ya salam salimna, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami. Jadi keislaman kami menjadi selamat dari akidah-akidah yang tidak benar. Ya, kemudian yang kedua ini adalah innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Hijrah itu al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Ya, memisahkan antara yang benar dengan yang salah, kayak minyak dan air itu. Enggak pernah ketemu, ya. Ya, jangan dicampur. Ini karena banyak yang abu-abu jadinya. Al-muhajiru man hajara ilallah manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah menyingkir dari semua perbuatan, setiap bentuk yang dilarang oleh Allah. Kalau dulu memang perintah hijrah, ya Rasulullah diperintahkan, karena kalau di Mekah terus tidak aman, hijrah tempat gitu ya. Ini sekarang ada komunitas hijrah. Kalau saya lebih sepakat komunitas taubatan nasuha. Karena hijrah itu juga bisa berarti hijrah tempat gitu ya. Sehingga setelah kemenangan kota Mekah, kata Rasul, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak lagi perlu hijrah tempat, apalagi sekarang di negara manapun itu loh ada Islam, bisa mengamalkan Islam dengan ya mungkin kecuali di Israel gitu ya. Ya, jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah setelah kota Mekah itu sudah berbondong-bondong masuk agama Islam, maka yang diperlukan sekarang ini adalah jihadun waliyatun, bersungguh-sungguh dan meluruskan niat, ya, meluruskan niat di dalam seluruh aktivitas kita sehingga tauhid uluhiyahnya itu ya nyambung dengan rububiyah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau di dalam Islam bahwa di bulan Muharram itu termasuk syahrullah, namun Rasulullah menyampaikan dari 4 bulan, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Namun yang amalan-amalan yang lebih dicintai dan disukai oleh Allah itu adalah yang ada pada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di situ menyatunya antara ibadah jasmania, rohania dan maliyah, yaitu pada ibadah haji. Ya, kalau nggak bisa haji, kata Rasulullah, ya
tidak usah memaksakan. Nah, ini yang menambah persoalan. Kemarin ada yang bertanya, kok banyak yang meninggal dunia ya jamaah haji. Nah, ya yang memang yang berangkat lansia, sudah banyak yang pikun sih dipaksakan berangkat. Ya itu seharusnya kan tidak istiqomah, kan akhirnya jadi PR. Ya mereka sudah tidak berkewajiban dong, sudah akalnya sudah enggak termasuk udur gitu ya harusnya. Namun apa yang dilakukan ya amalan yang punya nilai ya. Kalau sama ya nggak sama, tidak sama tentunya. Amalan yang punya nilai seperti ibadah haji. Jadi ketika ada yang perempuan yang mau ikut bersama Rasulullah haji tapi nggak bisa, lakukanlah kamu. Karena apa itu? Karena untanya itu dipakai oleh suaminya untuk ngangkut air. Yang air itu diberikan untuk minum orang banyak. Jadi nggak bisa berangkat ikut haji bersama Rasulullah karena untanya digunakan oleh suaminya. Jadi ada urusan kemanusiaan yang lebih penting di situ. Akhirnya oleh Rasulullah, sudahlah kamu umroh aja di bulan Ramadan. Nah, itu punya nilai. Itu apalagi ya kalau salat habis subuh lah sampai suruh, apalagi puasa, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah di situ. Jadi akhirnya karena dipaksakan, ya itu capek juga gitu. Ada yang mau pulang, kemudian yang ingat kambingnya, yang ingat apa itu ya, itu jadi PR berat. Sehingga di bulan Muharram ini. Di bulan Muharram ini kebetulan hari ini adalah hari Kamis ya. Kalau tuntunan yang puasanya itu Asyura ya. Beda ya, Suro dengan Asyura. Kalau di Jawa bulan apa? Suro. Suro itu kan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Asyura itu asyara, artinya ke 10. Ya, 10 artinya. Artinya berpuasa di hari ke-10 di bulan Muharram. Tapi karena di Jawa terus semuanya hari dinamakan bulan Suro. Sebulan ya, bukan sehari. Padahal Asyura itu hanya 1 hari, tanggal 10 Muharram, yang insya Allah jatuh pada tanggal 5 Juli. Ya, jadi kalau Rasulullah memang ada usul-usul. Nah, orang Yahudi mempuasakan ya. Jadi maksudnya apa? Ya, kalau saya gini, Yahudi poso, masa sing Islam kok poso? Karena Rasulullah bilang, aku lebih berhak daripada kalian Yahudi untuk mengamalkan syariatnya Nabi Musa ya, yang juga diamalkan oleh akhirnya sahabat usul agar supaya dimulai supaya tidak sama. Dimulai dari ke-9 yang disebut dengan Tasu'ah ya. Kalau ini ya sekalian Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kalau tidak bisa ya setidaknya ya sehari ini. Nah ini yang perlu jadi Rasulullah sendiri tidak sempat melaksanakan karena 80 hari kemudian setelah beliau haji beliau wafat ya, sehingga tapi itu sudah menjadi pesan kepada sahabat. Tujuannya hanya supaya tidak sama aja gitu ya. Nah ini kita perlu punya ya pos-pos mengingat ada tempat-tempat ibadah. Namun kadang-kadang yang berkembang adalah kedebek surah ya. Apalagi sedekah bumi ya. Terus tidak boleh ada pesta ya. Itu memang di masa Sultan Agung ya, pemerintahan Islam kan. Di masa Sultan Agung hari itu gak boleh ada pesta sehari, tanggal 10 saja. Kenapa? Ya kalau pesta kan makan ya, sehingga disitulah agar supaya karena itu adalah hari yang dipuasakan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya begitu, tapi terus kemudian di masyarakat, ya di Jawa, kemudian 1 bulan kasihan yang catering, yang rias, yang dekor itu sepi. Kemarin dipaksa-paksa di bulan Dzulhijjah sampai waktunya puasa pun ada manten. Bingung kanunya. Apa tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah kok mantu gitu loh. Itu kan padahal itu seperti nilainya sudah tidak haji, nggak puasa lagi gitu. Ya, jadi kalau saya ya sudahlah, datangkan dah ngambil dibawa pulang kan. Jadi ini hal-hal yang perlu kita luruskan ya, yang perlu kita luruskan bahwa ini adalah sahullah, yang terakhir adalah jihad. Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 25 itu mukaddimahnya banyak membahas tentang al-insan, tentang an-nas, tentang ya ayyuhan nas. Ya, 5 kali diulang itu ya ayyuhan nas. Kemudian kaitannya dengan ayat 26 sampai 37 itu tentang manasik haji. Tentang manasik haji. Jadi Allah mengawali surat Al-Hajj itu dengan kaitannya dengan babnya hari kiamat. Makanya itu salah satunya, kalau di dunia ada padang Arafah, di akhirat ada padang mahsyar. Dari itu surat Al-Hajj. Nah, kemudian surat Al-Hajj ditutup dengan perintah untuk jihad. Jihad yang seperti apa? Nah, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jadi sungguh-sungguh ya. Jadi ada jihad dalam memerangi kebodohan, ya belajar. Jihad memerangi kemiskinan ya. Di Malang ini ada satu kampungnya pengemis ya. Di Malang. Sejak saya mahasiswa sampai sekarang kok enggak ada perubahan gitu. Kenapa? Bisa jadi salah kita. Karena kita terlalu memanjakan, membuat mereka nyaman. Ya, jadi sehari yang dititipkan, kami dulu kan juga meneliti itu, seminggu dititipkan di kasirnya toko itu 2,5 juta katanya sepi. Ya, itu yang nggak ada kakinya itu kalau Sabtu kan pasti pulang gitu ya. Udah pagi di Gajayana Gajayana Plaza, bukan apa? Gajah Mada. Ya, itu sehari tukarnya sore kan sudah pulang. 300 atau 400 yang ditukar dengan kasir. Lebih tinggi daripada gajinya DPR. Gaji pokoknya. Mereka sudah merasa nyaman. Kenapa? Karena kita tidak tuntas menangani persoalan itu. Sehingga sini sudah, lah kasih air 1 dos, ini jual kalau kamu mau uang. Kan harusnya begitu. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar, siapa yang ngasih sama pengemis kena denda, ada perdana. Kenapa? Karena itu sudah jadi pekerja. Ya, jadi ini juga kita harus berjuang gitu ya. Saya kalau ketemu bupati, wali kota, wakilnya mesti tak omongkan gitu. Tak omongkan persoalan itu. Kenapa? Aisyah kesel sudah. Ya, kita sudah mendidik mereka belajar yang lain masih Jumat berkah yang takjil di jalan-jalan itu. Mereka paling gak usah masak kalau Ramadan walaupun gak puasa. Puasanya takjil itu di masjid jelas orang puasa kan gitu. Nah ini yang perlu kesungguhan kayaknya. Jadi jihad itu bukan hanya perang melawan kemiskinan, keterbelakangan. Ya kadang malu kalau Malang jadi kota pendidikan tapi kok tidak ada edukasi yang memperlihatkan apalagi yang sebelah kita itu ya, buat rumah di atas kuburan tuh ya Allah, tulis wajah tabaku wa ma ja'ala alaikum bid-dini min haram.
Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Millata abikum, itu milah agama nenek moyangmu Ibrahim. Huwa sama kumul muslimina. Dia adalah Allah telah menamakan kamu orang yang muslim sejak dulu. Min qablu fi hadza liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka laksanakanlah, dirikanlah, aqimus shalat, salat, wa atuz zakat, yang punya harta tunaikan zakat, wa tasimu billah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jadi kuatkan keyakinan kita. Huwa maulakum, dialah pelindungmu, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kadang dijadikan zikir gitu ya. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik penolong. Jadi ni'mal maula wa ni'masbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu. Tapi kadang-kadang moco itu tapi seneng dukun kalau sakit. Dokter iya kok, alternatif ya, alternatif apa nih, dukun pijet itu ya masih masuk akal ya. Itu kadang-kadang saya kemarin lihat di YouTube kulhunyung sam diwalak-balik diapa gitu, jadi mantra jadinya. Ya Allah, itu apa, saya cuman prihatin kenapa kok dibiarkan ya seperti itu sudah menyesatkan. Jadi kayaknya satu yang niat pesan Rasulullah, yang kedua kesungguhan. Jadi melakukan apa saja kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan membukakan pintu jalan keluar, itu pasti ada. Tapi kalau hanya sendiri ya, satu kelompok ya, tidak ada kebersamaan, itu juga akan sulit gitu, akan sulit. Di salah satu lembaga di rumah sakit aja, satunya ke timur, satunya ke barat, enggak ketemu kan gitu ya. Yang barangkali ini mudah-mudahan iman kita itu kita buktikan ya dengan amal, kemudian kita harus dengan kalimat-kalimat thayyibah itu sebagai bukti kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di awal bulan ya, insyaallah sudah paham ya doanya ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni, ada bil yumni ya, wal iman wassalamati wal islam ya. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan. Hilal itu bulan sabit yang baru terbit ya, harusnya kemarin dari habis maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Muharram ya. Kita biasakan untuk memohon kepada Allah aman dalam keimanan, selamat dalam keislaman kita ya. Jadi karena banyak orang Islam nggak selamat ya, banyak Rasulullah nyuruh ke timur, ke barat ya, godaannya banyak, apalagi digoda sakit gitu ya. Luar biasa orang bisa menggadaikan keimanannya ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan ya. Masing-masing kita harus punya program, karena tahunnya ganti, umurnya otomatis bertambah kan gitu. Maka kontrak kepada Allah semakin berkurang kan. Berarti kalau berkurang mendekati kemana? Kematian. Nah, kalau sudah mendekati kematian, ayo kita meninggalkan sesuatu ya, artinya membuat sejarah di dalam kehidupan kita bahwa kita telah melakukan kebaikan-kebaikan. Nasrun minallahi wa karim, basyiril mu'minin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang